Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga ini kami Tuhan, dan biar kiranya Tuhan kami terus bisa merasakan juga menaikkan ucapan syukur kami atas kasih-Mu bagi kami dan anugerah-Mu bagi kami. Amen. Saat kami Tuhan akan membaca, mempelajari bagaimana hukum-hukum moral-Mu, keadilan-Mu dinyatakan, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu yang memberikan kami iman. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, karena kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri Tuhan. Kami pendosa. Dan biar kiranya Tuhan, Kau boleh menolong kami saat ini, saat kami mulai lebih memahami lagi kembali akan siapa diri-Mu, hukum-hukum-Mu. Itu bisa meningkatkan ucapan syukur kami atas anugerah yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, mari kita membuka Keluaran 20. Keluaran 20 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Keluaran 20 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Keluaran 20 ayat 12 sampai 17, kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kali ini waktu kita mulai membaca Alkitab selalu perhatikan koma. Jadi misalnya kalau ada kata koma, agak jeda dikit baru mulai. Ada titik juga sama. Jadi ini agar meningkatkan kualitas waktu kita membaca Alkitab bersama-sama. Jadi misalnya kan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah gitu. Bapak Ibu, cara bacanya juga jadi lebih enak. Oke, jadi Bapak Ibu kita akan perhatikan komanya saat kita membaca bersama-sama. Jedanya sih singkat saja. Bapak Ibu bisa ngikutin saya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, tanggal 14 Februari Bapak Ibu, 2 hari lagi kan itu akan masuk kita ke hari kasih sayang ya, yang mungkin saya masih baru kasih coklat, iya siap-siap gitu. Yang lama-lama nih Bapak Ibu kasih apa nih? Kasih ampau lagi. Gitu. Kalau yang pacaran biasanya wajib ya gitu. Pas pacaran masih ngasih, pas menikah ngasihnya yang lain gitu. Malah berantem tanggal 14 Februari. Nah, saudara-saudara, pada awal 14 Februari itu dibuat, itu sebenarnya kisah awalnya itu sangat menarik karena itu bicara tentang Santo Valentin, Katolik ya, yang mati martir akibat imannya. Yang entah kenapa di abad pertengahan itu sekarang menjadi sifatnya kasih itu bukan kasih agape, kasih Allah, kasih orang yang mau mati bagi orang lain, tetapi kasih romantis gitu loh. Kasih hadiah, kasih buket bunga. Jadi sifatnya itu berubah dari kasih Allah menjadi kasih yang sifatnya manusia. Ada hadiah ini dan hadiah itu. Nah, saudara-saudara, waktu kita nanti akan masuk 14 Februari dan kita melihat, saya kembali ingin mengingatkan bahwa kasih yang Allah inginkan untuk kita miliki bagi sesama bukanlah kasih romantis Bapak Ibu. Kasih-kasih sementara saja, kasih-kasih yang mengandalkan perasaan, ya kan? Kasih romantis kan mengandalkan perasaan. Saat ada perasaan cinta, kayaknya bersemangat berapi-api. Tapi setelah udah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai itu perasaan romantisnya biasanya hilang. Kadang-kadang mulai hilang. Apalagi menikah, lama-lama nanti bisa mulai berakhir. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kita karena kita akan masuk pembahasan bagian yang kedua, bicara tentang mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Apa yang Tuhan inginkan sih dengan mengasihi sesama? Caranya seperti apa? Dan kita akan melihat waktu kita nanti bahas satu persatu, kita akan melihat betapa sulitnya itu mengasihi sesama.
ngomongnya mah enak ya, pengen mengasihi sesama. Tapi nanti waktu kita baca satu-satu kita akan lihat sulit mengasihi sesama dan kita berdosa selalu dengan melanggar salah satu dari 6 hukum ini. Kan kemarin kita bahas 4, sekarang kita bahas 6. Dan oleh karena itu, satu dosa saja di mata Allah itu cukup untuk membawa kita ke dalam penghukuman yang kekal. Neraka atau surga. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada di tengah-tengah. Bapak Ibu, kita akan lihat ayat 5 ya. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini untuk menolong kita hidup sebagai orang percaya dan melihat, iya ya Tuhan, anugerah-Mu ya, kasih-Mu itu benar-benar melampaui langit di tengah-tengah dosa yang kami seringkali lakukan. Ayat 5. Hormatilah ayat 5. Hukum Taurat yang kelima ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara-saudara, nah ini menarik. Saat kita tidak menghormati ayah ibu kita, termasuk kita sebagai anak muda yang masih punya anak, bahkan kita sudah menikah dan masih punya orang tua. Oke, Bapak Ibu, jadi ini bukan anak-anak kepada orang tuanya. Oh, orang tua happy seneng gitu. Enggak, Bapak Ibu. Ini kita, kalau masih ada orang tua kita, kalau kita tidak menghormati mereka, itu dosa di mata Tuhan. Makanya cukup menyedihkan ya saat kadang-kadang saya dengar, wah orang Kristen setelah percaya kepada Tuhan itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Waduh, entah orang Kristen itu yang salah, yang ngawur, nggak baca hukum kelima, ya Bapak Ibu pertama, atau yang kedua mungkin caranya dinilai itu kurang. Tapi kalau kita ngelihat ayat kelima, Bapak Ibu, kita kalau nggak menghormati, kita dinilai berdosa. Bahkan ada janji, kalau kamu hormati, umurmu di tanah yang diberikan Tuhan itu akan lanjut, akan ada berkat Tuhan yang mengalir bagi orang-orang seperti itu. Dan kita akan melihat dalam pengalaman kita, kalau kita melihat sanak saudara atau kerabat di mana anak mengasihi orang tua mengasihi anak, waktu itu turun, generasinya lebih baik. Tapi kalau orang tua dan anak berantem, ciong terus, akhirnya benar-benar kacau, biasanya anak itu nanti waktu jadi orang tua, probabilitasnya tinggi, kemungkinannya tinggi anaknya hancur. Ya iyalah, orang tua nggak ngelatih, orang tua nggak mengasihi, anak juga nggak menghormati, dan itu nanti akan menjadi kayak semacam dosa keturunan kalau saya bilang gitu. Lanjut lagi. Jadi benar-benar hormatilah ayah ibumu, itu penting. Waktu kita mengasihi mereka, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan gitu loh. Kadang-kadang saya menyadari waktu kita semakin dewasa, saat kita punya uang, saat kita lebih punya kuasa, saat kita lebih punya fisik lebih besar daripada mereka, kita itu mulai mengomong itu kasar gitu loh. Ngomongnya itu kayak dari atas ke bawah gitu. Kita mungkin cenderung merendahkan mereka, kita berkata kasar kepada mereka. Mungkin kita ngenyek, iyalah emang lu sendiri gak becus jadi orang tua. Bapak Ibu, kalimat itu, tak peduli dia becus atau tidak jadi orang tua di hadapan Tuhan, itu kan urusan dia dengan Tuhan ya, benar ya? Dosa orang tua kita itu urusan dia dengan Tuhan, betul? Memang kita disakiti hatinya, tapi saat kita mulai merendahkan mereka, kita ngenyek mereka, kita berkata kepada kasar kepada mereka, bahkan kita mendiami mereka dan membuang mereka, itu dosamu di hadapan Tuhan, itu dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi Allah nggak main-main, tidak peduli seberapa jahatnya orang tua kita. Ya tentu kalau kita ngelihat berita memang benar ada orang tua yang jahat, karena kan dosa turunan, betul ya? Bapak emaknya hancur, lanjut kepada bapak emak kita, yang kalau dia tidak mencari Tuhan, perhatiin Bapak Ibu, kalau dia tidak mencari Tuhan, hidupnya kan hancur kan? Yang kemudian turun lagi kepada anaknya, yang juga nggak mencari Tuhan, ya hancur aja terus begitu. Dan biasanya nanti kita bisa melihat di dalam keluarga besar kita. Jadi Bapak Ibu, itu menjadi fenomena yang cukup menarik kalau saya lihat juga di keluarga besar. Jadi kita melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan anak-anaknya juga menghormati Tuhan, kita bisa memutuskan itu loh Bapak Ibu, rantai kejahatan itu. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, kita melupakan mereka, kita tidak memperhatikan mereka, kita menghindari mereka. Jadi menghormati orang tua itu bukan sekedar hanya sujud waktu mereka mati Bapak Ibu. Enggak, waktu mereka hidup kita apain? Begitu. Menjauhkan mereka dan lain sebagainya. Nah ini memang perlu hati-hati. Apakah kadang-kadang kita kan mulai bersikap, bapak emak gua taruh aja di kalau udah tua taruh di panti jompo. Kan tergantung, harus nanya. Itu bukan kurang ajar ya Bapak Ibu, tanya bokap nyokapnya dulu. Bokap nyokapnya mau nggak memang, dan memang dari awal dia tertarik nggak? Gitu. Jadi kita tidak berbicara tentang masalah permukaan saja Bapak Ibu, tapi kita melihat apa saja hatinya. Kita lihat juga kata-kata yang muncul, bagaimana perlakuannya, bagaimana kita memandang orang tua kita. Ya kan kita bisa ya. Kita nggak ngomong, tapi kita memandang orang tuh kayak merendahkan orang kayak. Ya tahu ya, Bapak Ibu tahu ya pandangan ini ya? Apa itu pandangannya? Kerendahin.
Nggak ngomong sih, tapi ngerendahin orang tua. Itu juga dosa. Kenapa? Karena dengan tatapan, kan itu muncul dari hati. Menghormati orang tua munculnya dari hati kita. Kalau kita benci kepada mereka, kita akan menunjukkan dalam perilaku kita. Jadi, Bapak Ibu, tidak ada itu ceritanya orang percaya yang membenci bapak dan ibunya karena hukum Taurat kelima, kecuali mereka nggak pernah belajar atau tidak mau belajar. Bahkan jika mereka beragama lain, jadi ingat ya Bapak Ibu, bahkan kalau mereka beragama lain, mereka itu pernah menyakiti kita, kita dipanggil untuk menghormati mereka. Kita tidak bisa selalu mentaati mereka, karena kita harus mentaati mereka di dalam Tuhan, Efesus, ingat ya. Tetapi kita bisa berargumentasi kepada mereka, ngomong dengan hormat, dengan tegas. Bukan maki-maki. Emang lo sendiri benar. Nah gitu. Itu udah dosa Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Nah kita bisa melihat itu. 6. Jangan membunuh. Ini mah udah langsung tahu ya. Membunuh. Mau bunuh sengaja, mau bunuh nggak sengaja. Termasuk bahkan membunuh tidak sengaja di perjanjian lama Bapak Ibu. Kalau orang tuh nggak sengaja membunuh, mereka harus lari ke kota perlindungan. Dan kemudian akan ada hakim. Saat orang ini lari dari kota perlindungan. Dan kerabat dari orang yang terbunuh ini nggak sengaja mati. Dia bisa dan dia diperbolehkan untuk mengambil nyawa orang itu. Nah ini sebagai tanda bahwa pembunuhan yang berencana dan tidak berencana, pembunuhan yang direncanakan dan pembunuhan yang spontan di mata Tuhan sebenarnya adalah darah ganti darah. Nggak ada yang main-main. Tak peduli. Aku kilaf. Kepala lo kilaf, tetap aja mati. Gitu di mata Tuhan. Cuman memang dalam konteks perjanjian lama Tuhan berikan semacam belas kasihan dia, ada kota-kota perlindungan bagi pembunuhan yang nggak disengaja. Tapi apakah sikap membunuh, bukan sikap, apakah tindakan membunuh? Enggak. Bapak Ibu Matius 5 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu kita buka Matius 5 ya Bapak Ibu, coba kita lihat. Nah, di sini Yesus itu memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang hukum Taurat itu. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Titik. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus menyamakan kemarahan kita kepada seseorang sama dengan membunuh. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, jadi mengatakan hal-hal yang jahat ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah Bapak Ibu, apa artinya bagi kita? Pembunuhan itu bukan sekedar hanya tindakan membunuh. Makanya di mata Tuhan kita semua sama. Mau orang pembunuh berantai, ya pembunuh berantai di Amerika banyak ya. Apa yang makan anak, apa yang dukun zaman-zaman dulu itu rame banget sih suka tuh yang dipotong-potong terus dikubur, pembunuhan berantai. Di mata Tuhan sama loh Bapak Ibu. Bukannya kita membunuh berkali-kali lebih banyak Bapak Ibu daripada saudara-saudara kita, daripada mereka. Karena di mata Allah itu semua sama. Jadi pembunuhan itu tidak mulai saja dari tindakan, tetapi juga dimulai dari pikiran dan perasaan. Jadi Bapak Ibu kita harus berhati-hati. Jadi kita tahu ya, dari sini saja kita tahu, aduh ya Tuhan, yang memang sepantasnya dan selayaknya lah aku masuk ke dalam neraka. Karena memang kita biasa. Apalagi saya Bapak Ibu. Diam tapi jengkel atau marah. Iya. Kita nanti tahu. Diam atau kabur. Cabut gitu. Nah, saudara-saudara, maka di ayat 23, 23, 24, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 23, 24. Allah menganggap serius kemarahan, kejahatan kita yang membiarkan kemarahan menyala-nyala. Saudara-saudara, waktu kita nanti bicara ayat 6, 7, 8, 9, ini sifatnya sebenarnya bicaranya tentang hati ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan sedikit tentang itu. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang spontan yang membunuh. Apapun itu berarti dia sudah menganggap enteng nyawa orang lain. Yang ketujuh, jangan berzina. Berzina ini memiliki banyak bentuk, tidak hanya perilaku seksual di luar nikah, tetapi juga segala jenis hubungan seksual di luar nikah. Dan juga perzinahan yang terjadi di dalam pikiran. Matius 5 ayat 28 Bapak Ibu, coba kita lihat. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan itu dengan nafsu ya. Jadi arahnya ini dengan nafsu seksual, bukan kayak tiba-tiba saya memandang Bu Hermi itu langsung saya berzina, terus saya tutup mata. Bukan ya Bapak Ibu ya. Ya kalau saya tutup mata ya, 50% populasi manusia di wanita gitu, nggak mungkin melihat. Jadi nggak masuk akal. Tapi ini sistemnya itu lebih ke menginginkan secara seksual.
Sudah berzinah dia di dalam hatinya. Ada kata hatinya. Jadi perzinahan itu dulu ditafsirkan oleh orang-orang imam-imam perilakunya yang kelihatan dan yang terlihat. Tetapi waktu Tuhan lihat, maksud Tuhan dulu itu loh, kan Yesus adalah Allah. Jadi maksud Yesus itu ngomong, dulu sebenarnya maksudnya Tuhan Yahweh itu di PB bukan hanya sekedar perilaku. Tetapi waktu hatinya sudah luas alam di mata Tuhan. Hatinya saja itu sudah wasalam Bapak Ibu. Seret, kelar hidup kita. Nah jadi Matius 5 ayat 28 sudah melihat membuktikannya kepada kita. Ayat 8, jadi apapun yang kita pikirkan, pria atau wanita, dan menginginkannya secara seksual, itu berzina. 8, mencuri. Nah, ini cukup standar ya, mencuri apapun yang kita ambil bukan milik kita. Milik kantor, nyuri nggak? Nyuri. Kan gue digaji dari dia, gitu. Kecuali diizinkan. Oke, saudara-saudara, jadi ada peralatan kantor yang mau bawa pulang silakan ya, tapi tolong eman-eman. Kalau nggak ada peraturan itu, Bapak Ibu jangan coba-coba ambil. Nah, itu juga mencuri. Kita semua pernah mencuri orang tua kita, mencuri uang. Ini nggak termasuk mencuri hati ya, Bapak Ibu, beda. Gitu. Kecuali mencuri pacar orang lain, apalagi mencuri istri orang lain, saudara, seret langsung wassalam. Begitu. Mencuri barang-barang yang kita anggap menjadi milik kita. Bahkan 100 perak yang dulu saya curi, Bapak Ibu, agar saya bisa makan misop. Jajan saya 200 dulu, harga misopnya 500 misop. Jadi kalau mau beli misop, berarti harus nabung 3 hari sisa 100. Sedih kan? Apa yang dilakukan? Nyuri dong. Iyalah, cuma nyuri 100 perak, 200 perak kan koin-koin. Ambil agar bisa beli makan misop. Karena misop dulu kalau di Budi Murni di sekolah saya itu makanan yang lumayan mantap dikejar-kejar anak-anak. Tapi jajan kami dulu dikitnya setengah mati, Bapak Ibu. Mencuri. Saya masih ingat saya dan adik-adik saya mencuri, Bapak Ibu, saat itu kalau 500 bisa beli misop, kami pernah mencuri 20.000 loh. Gila, Bapak Ibu. Nah, dan kita mulai berpikir, di mata Tuhan sama nggak? 1 M sama 10.000. Cuma nilep uang bapak gua doang, goceng. Bapak Ibu sama loh. 5.000 sama 50 juta di mata Tuhan itu sama. Gitu? Bapak Ibu itu sama. Oleh karena itu makanya kita bisa melihat tidak ada seseorang yang bisa kita harus mempertanggungjawabkan dosa kita di hadapan Tuhan. Di perjanjian lama itu mencuri harta benda orang lain, menculik manusia, human trafficking, itu kejahatan, menipu untuk mendapatkan milik orang lain, mencuri dari anak janda dan anak yatim, dan itu ada di perjanjian lama dan itu terjadi, makanya sampai dituliskan menipu karyawan kita terhadap gaji, terhadap finansial atau ekonomi yang harusnya layak ia dapatkan, mencuri tanah orang lain, timbangan yang tidak jujur, penipuan, itu mencuri, saudara-saudara. Dan oleh karena itu hanya dosa mencuri satu pun yang saya lakukan 100 rupiah di mata Tuhan sama. Bapak Ibu kan kita ingat ya, waktu itu kita bicara tentang satu ayat dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi nggak ada orang yang sempurna. Dan oleh karena itu makanya kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi mencuri dalam bentuk apapun. Ayat 9, hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu. Ini bukan sekedar berbohong Bapak Ibu ya, tapi saksi dusta begini. Biasanya dalam konteksnya, kadang-kadang di dalam kemarahan atau kejengkelan kita atau dengan orang-orang yang kita nggak suka, kita tuh pengen membenarkan diri dong, ya. Kita pengen mengkambing hitamkan orang lain. Dan momen-momen seperti ini biasanya kita akan mengucapkan apapun yang mau kita ucapkan agar orang itu kelihatan lebih bersalah. Kita mengucapkan kesaksian yang salah, yang keliru, yang kita tahu hoax tapi kita tetap sampaikan. Kita itu ada fakta tapi kita putar balikan fakta itu, sehingga kita bisa menyakiti sesama kita. Itu adalah dosa. Apapun yang kita ucapkan untuk menyerang orang lain dan memutar balikan fakta, memang ya pria itu, wanita itu gitu. Kadang-kadang saya memiliki pengalaman pernah diperhadapkan dengan seseorang yang lebih banyak ngomong, dia itu begini. Wah, sampai saya tembak. Oh iya, saya sebut namanya, kemudian saya ngomong begini. Di dalam konflik, kalau di dalam setiap konflik yang memanas, kan udah pisah banget nih. Dalam setiap konflik yang memanas, tidak mungkin hanya salah satu.
pasti dua-duanya salah. Dua-duanya pasti salah. Menurut situ, apa peranmu untuk memperparah masalahmu? Oh enggak lah, enggak ada salah dengan aku. Salahnya dia. Dia begini. Waduh, kepala pempak gitu loh. Kalau saya syukur sabar ya Bapak Ibu ya di depan orang ya. Tapi kalau saya makin kenal ya saya getok juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ngucapinnya saksi dusta aja tentang sesamanya. Mulut kita rentan berbuat dusta, berkata dusta dan bohong. Dan ingat sekali lagi itu muncul dari mana? Dari hati. Kenapa kita berkata dusta tentang sesama kita? Kita mau dapatkan miliknya. Ada ayat 10 berkaitan, ya toh? Kita berkata saksi dusta. Oh, kalau di Medan itu ada warisan, pernah dengar cerita saya warisan bagi tanah, kemudian ngomong, oh itu rumahnya harusnya atas namaku. Gitu. Tapi itu diambil sama saudara-saudaraku. Mereka tuh berkomplotan. Ya biasanya kepentingannya apa? Kepentingannya harga diri, duit, tanah, keuntungan pribadi. Kenapa kita mengucapkan saksi dusta? Iyalah, karena kan harus ada kepentingan dong. Kepentingan apa? Kepentingan ekonomi biasanya. Atau enggak biasanya karena kita sakit hati, kita pengen Bapak Ibu mengucapkan saksi dusta agar orang lihat yang kami itu korban. Bapak Ibu tahu ya mental korban? Kalau mental korban, yang disalahin siapa? Orang lain, keluarganya, lingkungannya, bapaknya, emaknya, neneknya, moyangnya, yang udah mati pun disalahin Bapak Ibu. Udah mati di tanah, yang harusnya nggak usah dibawa-bawa Bapak Ibu disalahin juga. Kenapa? Karena mentalnya korban. Jadi biasanya ini kita mengucapkan saksi dusta, jadi harus hati-hati. Ayat yang 10 Bapak Ibu yang terakhir, jangan mengingini apapun yang sesamamu miliki. Nah sekali lagi di sini bukan berbicara tentang tingkat dasar ingin, gitu loh. Ya karena saya pengen dong rumah yang bagus, ya dong, kan pengen ya. Wah ngelihat teman saya punya apartemen, wah pengen bagus nih, gitu loh. Wah ada orang punya kendaraan ini, wah pengen nih, kayak ingin. Nah di dalam bahasa Inggris mereka menggunakan bukan want dalam bahasa Inggrisnya, tetapi covet. Jadi covet itu semacam ada keiri hatian yang luar biasa. Jadi bukan sekedar ingin, tapi keiri hatian sampai aku menginginkannya dan aku bahkan bisa jengkel, aku marah dan aku kayak kok bisa-bisanya dia dapat ya. Dan ada satu perasaan aku pengen mendapatkan apa barang milik orang lain itu. Jadi ini bukan sekedar kayak mengingini, karena kita semua mengingini. Wih hidupnya bagus, ih cowoknya baik, waduh ceweknya cakep, waduh punya mobil, punya rumah. Ya, bukan sekedar itu, tapi mengingini. Mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan atau lembunya. Nah di dalam konteks kita di sini nggak ada yang punya lembu ya Bapak Ibu, tapi kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya anak, kita punya apapun yang dipunyai oleh sesama kita. Nah, jadi sekali lagi jangan mengingini, artinya ada bentuk, ada semacam nafsu Bapak Ibu dalam hati kita, semacam keiri hatian yang sangat besar Bapak Ibu. Sampai-sampai aku harus memiliki apa yang orang lain itu miliki. Dan aku mau punyanya yang punya orang itu. Jadi makanya istrinya atau hambanya laki-laki bisa nyari hamba lain kan? Bisa. Tapi yang diingini oleh orang ini adalah hambanya. Atau istri orang itu. Istri gue pengen banget istrinya seperti itu. Aku pengen deketin seperti itu. Bapak Ibu itu dosa. Nah dan itu keinginan keiri hatian itu sampai kita pengen memiliki punya orang lain, agak mirip-mirip ya dengan jangan mencuri ya Bapak Ibu. Itu dimulai sekali lagi dengan hati. Nah dan kita harus hati-hati. Dengan ini saja kita juga berdosa. Nah saudara-saudara, jadi kita sudah melihat Bapak Ibu kelima perintah ini gitu. Dan waktu kita mulai menghayati dalam hari bulan hari kasih sayang, kita pengen mengasihi sesama kita. Semoga ini bisa memberikan kita perspektif ya Bapak Ibu untuk dan pemahaman bahwa oh iya ya ini ya bentuknya mengasihi sesama seperti yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Hanya 6 ini saja enggak? Tentu enggak. Tetapi kita harus perhatikan itu semua dimulai dari hati. Bapak Ibu mencuri benda, memaki orang, mengatakan hal-hal yang jahat tentang orang, berhubungan seksual di luar nikah, mencuri uang atau benda yang bukan milik kita, itu semua dimulai dari hati atau motivasi hati. Makanya dalam Matius 5, Yesus katakan apa? Memandang wanita dan menginginkannya dalam hati sudah berzina. Waktu kamu marah, sifatnya di mana marah? Di dalam hati. Di dalam hati. Di dalam hati. Dan makanya di ayat 20, Matius 5 ayat 20 dikatakan demikian oleh Yesus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bacakan sekali lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yesus berbicara orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini perilakunya.
Mereka ada 600 hukum. Nanti Bapak Ibu saya coba daftarin satu-satu ya. Nanti saya copy paste dalam bahasa Inggris, tapi nanti Bapak Ibu lihat ada 600. Jangan atau tidak. Dan kita berpikir, hidup keagamaan kita melebihi orang Farisi, kayaknya kita malah jauh lebih kurang. Bukan itu yang maksud Yesus. Bukan masalah 600 hukum ini. Tapi masalah ada satu kondisi hati di mana kita membiarkan itu berdosa. Semua perilaku dimulai dari hati. Dimulai dari pikiran. Ya. Gak ada orang yang tiba-tiba mencuri, membunuh, berzina, marah, membunuh orang tua. Gak ada itu kilaf-kilafan. Ingat Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang namanya kilaf. Bapak Ibu kalau dengar di berita kilaf, lu bohong. Ya, gak ada yang kilaf. Tidak ada yang spontan. Walaupun itu spontan, orang gak jaga. Contohnya kayak begini. Waktu kita senggolan motor nih, kita pernah, ya kan? Senggolan motor. Ada orang-orang yang tiba-tiba saking emosinya bawa linggis. Bapak Ibu lihat ya, di Medan saya sering lihat. Tiba-tiba mau melempar, pok, begitu loh. Serius. Tapi waktu kita senggolan, kita marah, Bapak Ibu, kita gak selalu kan mau bawa linggis dan mau bunuh orang itu. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat. Ada kondisi hati di mana seseorang itu siap untuk berbuat jahat atau berperilaku jahat. Jadi kondisi hatinya siap. Sama dengan mencuri. Kenapa ada orang yang melihat ada handphone 2 juta kayak pengen nyuri misalnya. Atau 3 juta pengen nyuri. Tapi kita ngelihat emas 1 gram pun, 2 gram misalnya, sebagian kita kayak, emas siapa itu ya? Ada yang ketinggalan emas gak? Bapak Ibu bisa bayangin gak? Itu mulai dari mana? Mulai dari hati kan? Karena hati kita siap untuk tidak mencuri. Punya siapa itu dompet? Kalau orang yang udah jahat dari hatinya, dompet siapa itu? Dibuka dulu kan? Penasaran. Maksudnya bukanya bukan ngelihat KTP-nya, ngelihatnya kayak, wah ada merah-merah nih, ada biru-biru. Jadi kondisi hati Bapak Ibu, kondisi hatinya. Nah jadi saudara-saudara kita diingatkan sekali lagi bahwa waktu mengingatkan sekali lagi bahwa di mata Tuhan kita itu berdosa lagi dan lagi dan lagi. Bukan hanya perilaku yang kita lakukan, tetapi juga hati kita. Dan sekali lagi, nanti kita bahas di minggu ketiga, neraka bagian kita harusnya. Dan oleh karena kita suka berdosa dan sering berdosa, hanya benar-benar semata-mata anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya benar-benar anugerah Tuhan. Karena kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak mungkin dan bahkan tidak mau sama sekali. Bahkan sampai saat ini kita masih gagal melakukannya kan? Ya dong. Pasti gagal. 6 lihat 6, aduh kepalanya udah sakit. Saya paling sakit lihat nomor 5 Bapak Ibu. Gitu loh. Karena kadang-kadang agak ciong sama bokap saya. Kadang-kadang saya bukan agak sedikit kasar, ngomong itu terlalu ngegas gitu loh. Kalimatnya mah halus, cuman saya ngegas sama nyokap. Terus saya pikir-pikir kayak, wah ini saya lagi nggak menghormati gitu loh. Bukan ngomong tegas, tapi ngegas. Beda Bapak Ibu tegas sama ngegas ya. Bapak Ibu pasti tahu, dapat feel-nya saat kita tahu kata-kata kita kayaknya ini kurang pantas. Nuansa emosinya itu nggak pantas gitu loh ngomong seperti itu. Itu nggak menghormati. Loh, itu berdosa Bapak Ibu. Dan oleh karena anugerah dan karena itu Bapak Ibu, mari kita kembali lagi nanti melihat waktu kita menjadi orang percaya. Iya ya Tuhan selamatkan saya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, terima kasih untuk anugerah. Dan ini akan menolong kita saat nanti dunia itu nggak adil, saat nanti kita disakiti oleh orang lain, saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita itu tidak menjadi seseorang yang pengen membalas kepada mereka Bapak Ibu, tapi kita sadar, oh iya ya, aku sendiri ini pendosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Sekali lagi, ini merupakan suatu proses. Jadi Bapak Ibu kalaupun gagal pulang-pulang dari sini, Bapak Ibu pelajari aja terus, ikuti prosesnya pelan-pelan. Ingat, keledai tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Tapi Bapak Ibu kita bukan keledai. Enak ya kalau punya anjing bisa dilatih. Bapak Ibu anjing atau manusia? Manusia. Lebih mudah melatih anjing daripada manusia. Ya iyalah, yang punya natur berdosa siapa? Manusia atau anjing? Manusia. Yang iblis mau serang dan lawan dari pertama kali dia jatuh dari neraka, dari surga, memberontak terhadap Tuhan, dia bisik-bisik nggak ke anjing? Gigit Tuhanmu, gigit Tuhanmu. Ada nggak? Nggak ada kan? Yang dibisikin siapa? Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan, lu nggak lebih baik, lu mending pelihara anjing, mending pelihara binatang, yaudah lu pelihara aja sana. Gitu loh. Kita manusia berdosa, dan kita semua kan salah. Kita semua kan gagal. Dan oleh karena itu anugerah Tuhan itu yang menopang kita loh Bapak Ibu. Jalan lagi. Gagal lagi, jalan lagi proses. Dan percayalah, saat kita ikuti prosesnya Bapak Ibu, selama 5 tahun kita bertumbuh, Tuhan akan pelihara dan akan pimpin. Tak peduli orang lain katakan,
Lu udah 10 tahun jadi Kristen, lu belum bertumbuh-bertumbuh. Tapi kita tahu kok, iya ya, aku udah mulai ada kesadaran. Kadang-kadang walaupun aku suka gagal, aku suka memberikan terbaik bagi orang tua atau bagi sesama saya. Sesekali mungkin muncul ya. Kita harus bersyukur karena itu. Karena itu pun anugerah Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita adalah pendosa yang diampuni oleh Tuhan. Dan saat kita jatuh lagi, Tuhan tuh terus nopang. Ayo maju lagi Per, ayo maju lagi Bu Sri, ayo maju lagi Pak Martinus, ayo maju lagi Bu Akil, ayo maju lagi Pak Rudi, ayo maju lagi teman-teman semua yang muda, ayo lagi, dan lagi. Karena kita pasti akan gagal. Pulang dari sini, kemungkinan besar kita akan gagal. Ada satu yang pasti kita langgar. Tapi minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tolonglah anugerahmu biar menopangku lagi, dan lagi. Sehingga nanti kita bisa nyanyikan lagu yang tadi. Sejauh langit dan dari sejauh langit dan bumi, dalamnya samudera, betapa besar kasih Allah. Allah kita Allah yang adil. Di minggu ketiga kita akan lihat Tuhan kita adil dan kudus. Tidak ada dosa yang bagi di matanya main-main. Tapi pada saat yang sama Allah kita kasih, dan oleh karena itu dia harus memberikan satu korban. Sehingga keadilan Allah dinyatakan dan ditumpahkan kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Salib sebagai lambang kutukan yang harusnya kita disalibkan, tetapi Yesus yang menggantikan kita. Makanya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Karena itu konsep dari PL. Sekali lagi ya Bapak Ibu, konsep PL, domba harus ada satu domba yang kudus dan tak bercacat. Oleh karena itu Yesus itu harus manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya, domba yang cacat itu. Jadi kita bisa melihat anugerah Tuhan dan Yesus menjadi penopang kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan betapa kami telah melakukan begitu banyak dosa. Kami waktu mulai membahas satu hukum demi hukum dari minggu kemarin, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami tahu kami akan melakukan kesalahan yang lagi dan lagi. Tuhan tolong. Kami bersyukur, ampuni kami dan kami biar kiranya anugerah-Mu menopang kami, anugerah-Mu memberikan kekuatan kepada kami, anugerah-Mu memberikan pertolongan kepada kami untuk kami boleh hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh pimpin. Bagi kami yang masih belum percaya kepada Engkau, biar kiranya ini boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa kami orang berdosa dan kami layak dihukum. Bagi kami yang sudah percaya, Tuhan tolong agar kami juga menyadari kami pendosa, tapi anugerah-Mu itu menopang kami langkah demi langkah, jalan hati, setiap jalan kami. Engkau boleh pimpin kami hidup kami. Biarlah kami juga semakin menunjukkan kasih kami pada sesama, dimulai dari hati kami. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.